Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Selamat bertemu dengan Om Jai, guru blogger Indonesia. Sore hari saatnya kita berolahraga buat penderita diabetes mellitus. Jadi kalau kita mau remisi diabetes dalam waktu 90 hari, maka langkah pertama yang kita lakukan selain menjaga pola makan, kita juga menjaga pola kebugaran. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Nah, olahraga itu tidak harus lari kencang, tidak harus berenang, tapi cukup jalan kaki dulu untuk tahap pertama. Ya, jalan kaki aja, keliling ruangan, keliling kelas. Ya, kalau ada di sekolah, kalau di rumah, keliling rumah. Ya, RT 1 sampai RT 2 dikelilingin, nanti terus sampai 10 RT dikelilingi. Kalau ada alat raga, pakai apa namanya yang jalan di tempat tuh, pakai alat-alat olahraga itu enak, ya bisa lari di tempat, jalan di tempat. Tapi kalau nggak ada alat ya jalan kaki aja. Kayak Om Jai sekarang nih, ngiterin aja lab komputer, ya nggak terasa tuh udah 500 putaran. Nah, yang penting langkahnya. Katanya sih kalau mau sehat sehari minimal 10.000 langkah. Nah, tadi Om J baru 500 langkah nih. Tinggal berusaha 500 langkah lagi. Ternyata capek juga ya. Ya, tapi enak sih, seneng. Ya kan kalau kita sehat, tubuh kuat, kita bisa menyenangkan hati diri sendiri, menyenangkan keluarga, anak dan istri kita. Mereka kan melihat ayahnya sehat. Nah, kalau semuanya sehat tuh, kita bisa mencari nafkah, belajar, kemudian menjemput rezeki kita dengan lebih ceria, ya. Kalau sakit kan repot. Om Jai udah pernah tuh dirawat di rumah sakit waktu lebaran Idul Fitri, lagi nerima tamu, tiba-tiba kepala pusing, kirain ada gempa bumi. Ternyata bukan gempa bumi, tapi Om Jai kena serangan darah tinggi dan juga gulanya tinggi. Begitu dibawa ke rumah sakit Immanuel Bandung, ternyata Om Jai harus dirawat karena gula darahnya tinggi, hampir 500. Dan kemudian Om Jai dirawat di rumah sakit Immanuel Bandung selama 10 hari. Nah, semenjak dirawat itulah Om Jai sekarang merasakan nikmatnya sehat. Ternyata sakit itu tidak enak, walaupun ada BPJS Kesehatan, walaupun biaya berobat juga ditanggung sama BPJS Kesehatan, tetap aja nggak enak. Karena cuman kata orang Sunda itu hardolin, dahar modal ulin. Nggak enak tiap hari di kamar, nggak kemana-mana. Tapi kalau sehat kan kita bisa pergi jalan-jalan, ya nggak? Makanya alhamdulillah setelah sakit dan dirawat di rumah sakit, Om Jai diberi kesempatan pimpinan sekolah untuk mendampingi anak-anak dalam misi budaya ke kota Ankara menghadiri Hari Anak Internasional. Alhamdulillah dari tanggal 17 sampai 27 April ya, Om Jai selama 10 hari berada di Turki dan sempat jalan-jalan di Istanbul, Turki. Nah, jadi kita habis sakit healing. Nah, pesan ibu dokter pada Om Jai, jaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kesehatan ya ini. Kalau di jam 4 sore jadwalnya olahraga. Ya biasanya duduk tuh di depan laptop, di depan komputer. Sekarang Om Jai paksa jalan aja pelan-pelan.
keliling ruangan. Ya nggak usah jauh-jauh dulu kalau tahap pertama. Ini kan kita masih dikasih waktu 90 hari remisi diabetes. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Hari ke-7. Ya, jadi hari ke-7 kita coba jalan dulu yang dekat-dekat. Ya. Gak usah jauh-jauh, sekitar ruangan aja dulu. Yang penting 1000 langkah. Nanti bertahap 2000 langkah. Terus sampai akhirnya kita bisa 10.000 langkah. Nah, kalau ini rutin dilakukan, komitmen setiap hari, insya Allah badan akan kuat dan tidak akan lagi terkena berbagai penyakit. Yang itu yang Om Jai rasakan sih, alhamdulillah. Jadi teman-teman nih semuanya, kalau menjaga kesehatan itu nikmat. Jadi usahakan berolahraga ya, walaupun 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Yang penting rutin komitmennya. Nih sekarang aja Om Jai udah 6 menit nih gak terasa. Nah, jadi waktu di Turki, Om Jai melihat anak-anak dari 30 negara itu luar biasa ya, ternyata kesenian dari daerah masing-masing itu dahsyat. Nah itu baru 30 negara tuh, belum ratusan negara. Nah, Indonesia mengirimkan tari ondel-ondel. Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Ondel-ondel ada anaknya, ondel-ondel ada bapaknya, ondel-ondel ada emaknya. Nah, alhamdulillah berkat tari ondel-ondel, anak-anak banyak diminta untuk foto sama anak-anak dari negara lain. Wah seru juga, 13 anak SMP Lab School Jakarta dikerubungi sama anak-anak dari luar negeri. Dan yang paling seneng, anak-anak bisa salaman sama Presiden Erdogan, Presiden Turki. Nah, Om Jai sendiri nggak kesempetan karena jaga di balik layar. Jadi pas Erdogan masuk, Om Jai udah disiap mendampingi anak-anak di belakang. Udah harus standby untuk mengatur anak-anak nari. Dan alhamdulillah luar biasa semangat anak-anak Indonesia, SMP Lab School Jakarta khususnya dahsyat pada saat nari itu, memukau. Lebih dahsyat daripada latihan-latihannya sudah kita laksanakan selama 15 kali latihan ya selama bulan puasa. Dan Om Jai di situ lihat bahwa kalau kita banyak berlatih ya, banyak mencoba, pasti pada saat diberi kesempatan tampil di panggung penuh percaya diri karena udah sering latihan. Nah, begitu juga dengan orang yang kena diabetes nih. Om Jai kan kemarin sakit karena kurang olahraga, ya, kurang banyak gerak, terlalu asik di depan laptop, di depan komputer, sehingga duduk banyak. Sementara jalannya, gerakin tubuhnya kurang. Nah itu yang mengakibatkan akhirnya Om Jai sakit dan terkena diabetes, darah tinggi. Darahnya tinggi, diabetes. Jadi ini juga merupakan penyakit turunan nih. Ayah Om Jai meninggal karena diabetes, ibu Om Jai meninggal karena darah tinggi. Jadi sekarang dua penyakit ini ada dalam diri Om Jai. Nah, supaya Om Jai kembali normal, kembali sehat, ya tidak ada jalan lain kecuali kita berusaha untuk berolahraga. Nah, Om Jai alhamdulillah nih sekarang diberi kesempatan sehat sama Allah, diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali. Mudah-mudahan bisa menjaga gula darah Om Jai stabil, ya tidak naik, menjaga pola makan, ya jauhi gorengan. Padahal gorengan tuh enak banget ya, bakwan goreng,
tahu isi, tempe goreng, krauk-krauk, enak banget itu. Pisang goreng, nikmatnya. Belum kalau ada pastel lagi sama martabak, mantep ya. Ya tapi gimana lagi? Kenikmatan-kenikmatan tersebut ya udah harus dikurangin kalau pengen sehat. Dan alhamdulillah setelah Om Jai menjauhi semua makanan itu, mengurangi makanan yang manis-manis, teh manis sudah nggak lagi, minumnya susu diabetes, ya alhamdulillah sekarang sehat. Nah, gimana caranya supaya sehatnya? Om Jai lagi nyusun buku 90 hari remisi diabetes. Mudah-mudahan nih kalau berhasil bisa dijadikan contoh buat para penderita diabetes untuk kembali normal. Kalau sembuh sih kayaknya susah ya, karena menurut para pakar, menurut para ahli, menurut para dokter, orang kalau udah kena penyakit diabetes tipe 2 itu untuk kembali sehat tuh perlu perjuangan. Bukan tidak bisa, tapi memang perjuangan untuk melawan diri sendiri itu memang berat. Yang Om Jai rasakan itu ya untuk kayak sekarang aja, untuk jalan kaki keliling-keliling olahraga sore gitu ya, atau olahraga pagi itu mager banget, malas gerak. Apalagi kita udah terbiasa di depan laptop, terbiasa di depan komputer, itu kayaknya membuat kita jadi apa ya, terpana sama, apalagi kalau udah nonton Netflix tuh 2 jam di depan laptop kayaknya enak banget dah, filmnya bagus-bagus lagi. Nah tapi dengan cara sekarang olahraga, banyak gerak, banyak jalan kaki, ya pokoknya rutin aja, insya Allah nanti kita ada keluar keringat aja ya, keluar keringat. Terus kemudian kaki udah minimal 1000 langkah dulu lah tahap awal. Nanti lama-lama meningkat gitu. Yang penting komitmennya, konsistensinya, kata orang bijak mah. Konsistennya. Nah, kadang-kadang kita di awal-awal, kata orang sono bilang angkat-angkat tai ayam. Awalnya doang semangat. Begitu terakhir kagak semangat. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi tuh pada diri Om Jai. Nah, ini alhamdulillah video udah hampir 13 menit. Mudah-mudahan selama 15 menit nanti video ini bisa terus berlanjut. Dan apa yang Om Jai rasakan setelah terkena penyakit diabetes, yang Om Jai rasakan tuh kadang-kadang gampang lelah, gampang ngantuk, terus mudah kencing ya, sering buang air kecil. Terus yang terasa itu kadang-kadang suka haus, cepat banget haus. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang sudah mulai ada tanda-tanda itu, bertobatlah kembali ke jalan yang benar ya. Perbaiki pola makan, syukur kalau bisa puasa Senin Kamis ya, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari kagak ya, atau puasa anak bayi, anak balita, setengah hari puasa, setengah hari batal, setengah hari puasa, setengah hari batal, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan, yang penting dikurangi makan nasi itu, karbohidrat, diganti lebih banyak makan buah dan sayur. Nah alhamdulillah istri Om Jai udah banyak nyetok buah-buahan, sayur-sayuran di kulkas, sehingga kalau pagi kita berangkat udah ada sayur dimasak, udah ada buah dimasak. Ya mudah-mudahan lah nanti pas tiba saatnya kita makan siang, kita udah siap juga dengan buah dan sayur, jangan lupa. Tapi yang paling penting
Setelah makan, jangan lupa minum obat diabetes yang sudah diberikan oleh dokter. Dan kalau sudah suntik insulin, jangan lupa insulinnya disuntikan ke tubuh Anda. Demikian teman-teman, ini udah 15 menit lewat 21 detik. Kita tutupkan saja sampai 16 menit. Ya, mudah-mudahan kisah Om Jai ini dapat memberi semangat buat teman-teman yang juga terkena penyakit diabetes. Yang jelas, kena penyakit diabetes itu tidak enak. Tidak enak. Dan itu memang butuh kekuatan dari diri sendiri untuk melawannya. Menaklukkan ribuan orang belum tentu disebut sebagai pemenang, tapi mampu mengalahkan diri sendiri, itulah yang disebut penakluk gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.